Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Della Dwi Arianti dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Prodi Tadris IPS kelas 3B. Di sini saya akan buat video pembelajaran mengenai geografi. Tema yang saya ambil yaitu tentang tenaga pembentuk muka bumi. Tenaga pembentuk muka bumi. Tenaga pembentuk muka bumi dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu endogen dan yang kedua yaitu eksogen. Endogen yaitu mempunyai dua arti, yaitu endos yang artinya dalam dan genos yang artinya asal. Jadi, endogen adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi. Yang kedua, eksogen adalah tenaga yang berasal dari luar bumi, yaitu seperti air, angin, matahari, dan juga makhluk hidup. Tenaga endogen ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada tektonisme, dan yang kedua vulkanisme, dan yang ketiga gempa bumi. Tektonisme adalah tenaga dari dalam bumi yang bisa menyebabkan perubahan bentuk dan letak dari permukaan bumi yang dibagi menjadi dua berdasarkan luas dan waktu dari pergerakan muka bumi ini. Tektonisme dibagi menjadi dua. Yang pertama, epirogenesa. Epirogenesa ini biasanya terjadi dalam ruang lingkup yang luas, kemudian juga dalam waktu yang lama dan pergerakannya cenderung lambat. Biasanya akan menghasilkan munculnya sebuah pegunungan atau juga hilangnya pulau-pulau. Orogenesa ini biasanya menyebabkan patahan pada pegunungan dan geraknya biasanya cenderung lebih cepat dalam lingkup yang lebih sempit dan waktu yang juga cepat. Selanjutnya yang kedua yaitu vulkanisme. Vulkanisme adalah pergerakannya magma dari dalam litosfer ke permukaan bumi atau hanya di bawah permukaan bumi saja. Vulkanisme dibagi menjadi dua. Yang pertama, intrasi magma. Intrasi ini di mana magma bergerak dan litosfer, tapi tidak sampai keluar pada permukaan bumi. Yang kedua, ekstrusi. Ekstrusi ini bergeraknya magma sampai ke permukaan bumi. Yang ketiga yaitu gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran dari dalam bumi yang terasa sampai permukaan bumi. Tenaga pembentuk muka bumi yang kedua yaitu eksogen. Yang pertama ada pelapukan. Pelapukan adalah proses penghancuran massa batuan, baik secara fisik, kimiawi, maupun organik. Pelapukan yang pertama yaitu pelapukan fisik. Pelapukan fisik adalah peristiwa penghancuran dan pelepasan material batuan tanpa mengubah struktur kimiawi batuan tersebut. Pelapukan yang kedua yaitu pelapukan kimiawi. Pelapukan kimia berupa proses pelapukan massa batuan yang disertai perubahan kimiawi batuan yang lapuk. Pelapukan organik. Pelapukan organik merupakan proses pelapukan massa batuan yang disebabkan oleh kegiatan organisme atau makhluk hidup. Selanjutnya yaitu erosi. Erosi adalah pengikisan dan pengangkatan massa batuan secara alami dari tempat satu ke tempat lainnya oleh suatu zat pengangkut. Erosi dibagi menjadi 4. Ada erosi air, erosi angin, erosi gelombang laut, dan juga erosi glasial. Selanjutnya yaitu ada pengendapan. Pengendapan adalah proses pengendapan material hasil erosi karena kecepatan tenaga media pengangkutannya berkurang atau melambat. Pengendapan dibagi menjadi 3, ada pengendapan fluvial. Pengendapan fluvial adalah proses pengendapan material-material yang diangkut oleh air sungai. Yang kedua, pengendapan aeolois.
Pengendapan aeolis adalah proses pengendapan material-material yang diangkut oleh angin. Yang ketiga, pengendapan marine. Pengendapan marin adalah pengendapan material hasil abrasi di sepanjang pantai yang diangkut oleh gelombang laut. Selanjutnya yang terakhir yaitu gerak massa batuan. Gerak massa batuan adalah pemindahan massa batuan karena gaya beratnya dan akibat gravitasi bumi. Perpindahan massa batuan ini dapat terjadi dalam waktu yang singkat maupun waktu yang lama. Ciri bentuk lahan hasil pergerakan massa batuan adalah tidak adanya sortasi atau pemilihan material, baik material kasar maupun material halus, akan tercampur aduk menjadi satu.